Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya sebenarnya dan Bung Rocky Gerung ya dari Rocky Gerung Official Live NN. Ini saya mau tanya ini pada Anda Bung Rocky. Saya jujur aja bingung. Ini Pak Jokowi ini kan memang sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa TAP MPRS TAP MPRS nomor 32 ya, 33 ya kalau nggak salah tahun 66 yang itu kan sudah dicabut dan beliau menyatakan bahwa ini kan soal Pak Bung Karno melindungi tokoh komunis segala macam itu udah dicabut. Saya waktu itu mengamati ada apa ya kok tiba-tiba isu ini dimunculkan. Tapi tiba-tiba saja kemudian PDI mengeluarkan statement ke Ahmad Basarah bahwa ini kan wakil ketua MPR, dia menyatakan bahwa pemerintah harus minta maaf pada keluarga Bung Karno, dan kemudian sekarang mulai hari ini saya baca kemarin saya baca ada penolakan dari Gerindra gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa isu ini kan diangkat kembali, Bro? Kita bisa berspekulasi karena nggak ada yang jelas kan. Hal yang jelas, Bung Karno adalah proklamator. Udah selesai sampai di situ. Itu udah semua muanya tuh. Jadi apa yang masih dipersoalkan? Bahwa Bung Karno nggak bikin salah, jelas dia bikin salah. Wong dia mau jadi presiden seumur hidup. Itu soal yang urusan para sejarawan. Tapi urusan kita adalah menduga-duga bahwa di belakang ini ada semacam transaksi batin lagi Pak Jokowi dengan Bu Mega tuh. Kira-kira persyaratan Bu Mega lakukan sesuatu baru saya maafin kamu. Itu intinya kan. Ini jadi soal personal tuh. Dan kan Bung Karno pada waktu itu melakukan kesalahan di dalam kalkulasi politik sehingga terjadi peristiwa 65 tuh. Ya. Pada waktu itu dia bukan ayahnya Megawati, dia Presiden Republik Indonesia. Dia bukan Soekarno dalam pengertian bapak dari sebuah keluarga lain. Sama juga dengan Pak Harto. Kan Pak Harto juga berkuasa karena dia memelihara kekuasaan militer. Kita kritik tuh. Dan itu akhirnya diterima, diselesaikan. Jadi mesti bedakan. Ini bukan problem keluarga Ibu Mega. Ibu Mega memang mungkin terkait secara biologis, tapi soal ideologi Bung Karno ini urusan bangsa tuh. Jadi para sejarawan memeriksa dan nggak ada orang yang menganggap Bung Karno tidak bersalah. Bahwa Bung Karno adalah proklamator betul, tapi Bung Karno melakukan politik melanggar HAM, menahan lawan-lawan politik, membubarkan partai politik, PSI dibubarin, Masyumi dibubarin, lawan-lawan politiknya ditahan, Sultan Syahrir ditahan, Hamka ditahan, segala macam kan. Kan itu peristiwa yang ada di dalam sejarah. Kalau dimaafkan artinya Pak Karno itu nggak pernah membuat kesalahan kalau begitu kan. Nanti jadi ajaib nanti tiba-tiba Romusa PDIP minta maaf pada keluarga Romusa. Karena Bung Karno bahkan udah bilang, saya yang mengirim mereka ke dalam kematian tuh. Bung Karno sendiri bilang begitu karena dia sadar bahwa dia salah bikin perhitungan tuh. Tapi pada waktu itu Bung Karno masih hidup, lalu dia tahu bahwa sebagai ketua pengerahan Romusa itu buruh yang dipaksa kerja paksa oleh Jepang ke Ceylon, ke luar negeri itu tanggung jawab Bung Karno. Bung Karno sudah bilang dia yang merasa bersalah tuh. Jadi kalau begitu nanti Romusa bilang nggak cukup Bung Karno, harus keluarga harus PDIP minta maaf, jadi kacau nanti. Nah, kita hanya bisa menduga bahwa di belakang itu ada tukar tambah kepentingan, dan bukan kepentingan negara, ini kepentingan dua tokoh politik, yaitu Pak Jokowi dan Ibu Mega. Jangan dilibat-libatkan dengan soal sejarah tuh. Itu intinya. Ya kan saya heran kenapa? Karena TAP MPRS itu sudah dicabut sendiri pada masa pemerintahan Ibu Mega tahun 2003. Bahkan pada tahun gelar pahlawan proklamator itu kalau nggak salah itu zamannya Pak Harto, bahkan tahun 86 ya dilakukan oleh yang musuh politik, dan kemudian zamannya Pak SBY tahun 2003 ya kalau nggak salah itu kan kemudian Pak 2012 ya, zaman Pak SBY itu bahkan kemudian Pak Bung Karno diberi pahlawan nasional. Saya kira sebenarnya kan sudah bangsa ini sudah meletakkan Pak Bung Karno pada posisi yang pada makomnya lah begitu. Memang nggak ada orang yang menganggap Bung Karno itu pengecut, nggak ada orang yang menganggap Bung Karno itu pengkhianat atau macam-macam. Kan orang tetap di dalam balancing antara apa namanya sebut aja apa istilahnya itu kemakrifatan dan keangkara murkaan. Tetap Bung Karno dianggap bapak bangsa tuh. Di mana-mana kita tahu itu. Jadi buat apa mempersoalkan sesuatu yang secara faktual orang
tahu bahwa Bung Karno punya kesalahan, bahkan kejahatan dalam sejarah demokrasi itu. Dan orang anggap oke, itu kecelakaan sejarah. Kenapa? Karena ada konteks perang dunia, perang dingin segala macam tuh, ada kepentingan permainan ideologi Timur Barat. Jadi Bung Karno ada di dalam wilayah yang pada waktu itu dia didesak untuk jadi semacam sekarang mau jadi proksi Cina atau proksi Amerika. Bung Karno mau melinggis Inggris, mau mensetrika Amerika tuh. Lalu terjadi peristiwa G30S. Dan itu dalam analisis sejarawan itu ya salah strategi aja PKI itu lakukan sesuatu yang tidak matang gitu. Dan kita baca semua otokritik dari kalangan PKI sendiri tuh bahwa mereka salah melakukan analisis. Dan sampai sekarang data-data itu kan berseliweran, belum bisa dibuatkan semacam keutuhan keterangan apa yang terjadi. Tetapi bahwa ada peristiwa itu jelas dan ada kerugian pada pihak Muslim jelas. Dan kita tahu bahwa semua hal itu adalah kontroversi. Jadi buat saya biarkan Pak Karno itu ada di dalam spektrum kontroversi dan bagus juga kan orang menilai Bung Karno dalam kontroversi itu. Kalau PDIP ngotot atau apalagi keluarga Bung Karno ngotot itu agak absurd. Karena ini PDIP mau menghalangi negara. Kalau begitu Bung Karno dikecilkan lagi jadi sekedar kepala keluarga. Beliau besar sekali namanya. Jadi apapun yang dicapkan orang pada beliau tidak mempengaruhi kemuliaan atau keagungan dia sebagai orang yang meletakkan dasar negara modern di Indonesia tuh. Tapi kemudian dia salah langkah karena ingin jadi presiden seumur hidup. Lalu orang mulai bikin analisis kenapa jadi begitu? Ya karena ada sifat manusia yang power tends to corrupt dan ada kepentingan yang lebih besar karena Bung Karno melihat dia harus jadi bapak Asia dengan doktrin sosio-nasionalisme itu yang di dalamnya ada komunismenya. Jadi semua variabel itu udah kita pelajari di bangku akademi dan orang tahu bahwa ya Ibu Mega sebetulnya hanya bayang-bayang sederhana dari figur Jokowi itu, nggak sebesar Jokowi, apalagi Puan segala macam. Dan itu juga orang mengerti bahwa memang nggak mungkin menandingi Bung Karno, siapapun nggak bisa menandingi Bung Karno. Jadi PDIP jangan memonopoli ke Bung Karnoan dan menganggap bahwa kesalahan Bung Karno harus dipulihkan, apalagi minta maaf itu agak susah itu. Karena sejarah selalu punya cacat, nggak ada yang jalan bagus di dalam kehidupan dia tuh, dalam kehidupan seorang tokoh. Justru kesempurnaan manusia itu kan di situ ya. Ya, itu berbuat salah itu adalah manusia. Jadi antropologi politik selalu mengajarkan kesalahan pasti harus terjadi supaya dia dianggap manusia. Ya. Oke, karena itu makanya kemudian ketika beberapa hari lalu Pak Jokowi menyampaikan itu kan kita mencoba mengendapkan itu apa sebenarnya maksudnya. Tiba-tiba muncul pernyataan PDIP dan kemudian sekarang ditolak oleh Gerindra dan sebagainya. Ya memang kemudian kita tidak terlalu salah kalau seperti Anda tadi menyimpulkan ini ada tukar tambah soal politik. Apakah ini berkaitan dengan ketegangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, berkaitan dengan pencalonan Ganjar dan sebagainya. Kan orang kemudian analisis bisa ke mana-mana kan. Ya, analisis saya ini soal di belakang layar adalah tukar tambah itu. Tetapi kalau kita mau perluas sedikit analisisnya, ini juga mau memancing soal politik identitas kan, supaya rame kan. Kan pasti nanti pihak Islam akan menganggap enggak, Bung Karno itu bersalah dan salahnya besar sekali itu. Karena PKI berkelahi atau melakukan kekerasan terhadap HMI dan itu semua memang ada dalam sejarah kan. Jadi apakah itu yang mau diungkit-ungkit hanya untuk permainan elektabilitas kan kacau kan. Jadi tetap ini ada operasi intelijen tapi di belakang itu juga ada semacamnya tahu sama tahu tuh bahwa siapa yang mengeluarkan isu tentu dia punya kepentingan pertama tuh. Jadi kita tagih sekarang Pak Jokowi keluarin isu itu lalu ditanggapi oleh PDIP. Itu artinya kepentingan dia berdua aja. Mana ada kepentingan rakyat di situ kan? Rakyat nggak peduli itu soal semacam itu. Tiba-tiba ada soal permintaan maaf. Jadi Gerindra justru pasti bereaksi karena secara historis kan mesti dibuka ulang tuh. Dan faksi-faksi yang dalam Gerindra juga banyak yang tahu bahwa memang Bung Karno itu otoriter. Jadi gampang aja kan. Kalau saya anggap otoriter memang otoriter, membubarkan partai kan sikap otoriter tuh. Menahan lawan-lawan politik sikap otoriter. Jadi jangan sampai PDIP
dikesankan ingin mengembalikan versi otoritarianisme Bung Karno tuh. Satu partai Nasakom aja yang boleh ada di Indonesia itu juga otoriter kan. Jadi percuma sebetulnya mengungkit-ungkit sesuatu yang nanti akan membongkar banyak hal. Ya. Nah, padahal sebenarnya buat kita itu persoalan itu sudah selesai, dan saya kira bagi generasi yang baru sekarang bahkan itu jauh sekali ya persoalannya, mereka sendiri mungkin bingung apa sebenarnya yang kenapa mesti soal-soal seperti ini diributkan gitu. Ini tahun pemilu, semua hal mau dijadikan bahan buat ambil suara, buat kampanye segala macam tuh. Dan Pak Jokowi yang mestinya beliau udah sebagai presiden yang udah nggak boleh ngambil keputusan sebetulnya itu, karena biarkan aja banyak proyek Pak Jokowi yang pasti kalau dia bagus diteruskan oleh suksesornya, kalau buruk ya pasti dihentikan. Nggak usah paksain. Pak Jokowi nggak perlu memaksakan, semua proyek dia itu harus diteruskan oleh presiden berikutnya. Kan itu artinya menahan presiden berikutnya untuk tidak boleh berimajinasi atau membuat program lain kan. Jadi Pak Jokowi juga salah itu. Dia meminta supaya ada kelanjutan dari program dia. Nggak perlu ada. Kenapa mesti ada? Kan kalau memang baik ya udah pasti dilanjutkan, tapi bukan karena dia program Pak Jokowi, tapi karena kemasukakalan satu proyek secara ekonomi maupun secara politik. Nah, yang bahaya kalau Pak Jokowi tetap punya ambisi bahwa seluruh proyek dia harus diteruskan oleh suksesornya. Nah, itu artinya Pak Jokowi juga mengalami mental seperti Soekarno, mau ngatur terus-menerus. Itu bahayanya. Soekarnoisme yang otoriter bisa dipraktekkan oleh Presiden Jokowi hari ini. Ya, dan saya kira sebenarnya ya kita harusnya dalam sebuah negara demokrasi itu saya kira kita tidak pernah membayangkan ya bahwa akan ada akhir masa jabatan seorang kepala negara itu kemudian terjadi kekacauan semacam ini, karena sebenarnya demokrasi udah mengatur mekanisme sendiri gitu. Katakanlah kita punya pengalaman yang pertama kali kan Pak SBY yang 2 periode itu ya dalam era demokrasi ini, dan waktu itu begitu Pak SBY selesai kemudian ganti Pak Jokowi. Harusnya kita membayangkan pola yang sama juga berlaku begitu, tapi yang terjadi kita malah bingung nih, kok seperti ini negara jadinya. Jadi bayangkan misalnya kalau Pak SBY ngotot supaya proyek-proyek Pak SBY itu harus diteruskan Jokowi itu, maka nggak mungkin Pak Jokowi ngeledek ada proyek mangkrak di Hambalang waktu itu kan. Itu kan jelas Pak Jokowi mau kasih sinyal ini mangkrak. Nah sekarang banyak yang mangkrak di daerah Pak Jokowi. Jadi biasa saja tuh. Nanti juga orang akan anggap oh ya itu karena salah kebijakan. Jadi banyak hal yang nggak perlu dipaksakan tuh. Jadi susah nanti kalau setiap pemimpin itu harus menunjuk suksesornya. Contohnya aja SBY nggak peduli tuh siapa yang mau terpilih tuh, karena dia nggak mampu, bukan dia nggak mampu, dia nggak mau meninggalkan kesan bahwa dia mengatur masa depan orang lain tuh, kan begitu kan. Jadi bahkan kalau Pak Jokowi ingin terpilih lagi, nggak ada orang yang ingin mengatur apa yang mesti dilakukan oleh Pak Jokowi selain dirinya sendiri tuh. Jadi sebetulnya yang disebut kompetisi sirkulasi elit itu artinya pergantian visi kepemimpinan, bukan sekedar pergantian orang, pergantian rejim tuh. Kalau terus-menerus Pak Jokowi ingin begitu, nanti pengganti Pak Jokowi juga akan bilang, oke, nanti terusin ya saya. Jadi terus-menerus. Jadi sejarah ini sejarah Jokowi doang gitu kan, susah. Demikian juga emosi dari teman-teman di PDIP seolah-olah sejarah Bung Karno udah macet. Enggak, orang akan ingat Bung Karno terus. Nah, kalau mau dipersoalkan kenapa sejarah Bung Karno itu berhenti, ya karena Pak Jokowi tidak meneruskan proyek-proyek pikiran Pak Bung Karno yang sosialistis. Kan Pak Jokowi itu bertentangan sama sekali dengan teori ekonomi Bung Karno itu. Kemandirian, ternyata kita nggak mandiri, tergantung pada Cina tuh. Kesetaraan bangsa-bangsa, kita nggak setara. Kita diatur-atur di dalam kompetisi global tuh. Pro keadilan rakyat, enggak, karena Bung Karno dari alam baka dia bisa lihat bahwa disparitas tinggi sekali itu. Jadi nggak ada satupun poin yang bisa kita katakan Jokowi itu meneruskan proyek Bung Karno. Padahal di awal orang tahu bahwa Pak Jokowi sebagai petugas partai diwajibkan untuk pro pada pikiran-pikiran Bung Karno, dan kita nggak lihat dalam kenyataan bahkan dalam narasi Pak Jokowi itu punya semacam kesamaan dengan Bung Karno, walaupun mau disama-samakan tapi jauh betul. Ya. Jadi bagaimana kita menempatkan ini secara proporsional, Bung Rocky? Ini permainan sementara dalam upaya memancing opini itu. Dan biasanya ketika opini terbentuk akan ada yang ambil keuntungan dari penyesatan opini, kan itu aja tuh. Nah, karena itu kita mau terangkan pada publik, nggak usah peduli aja.
Karena ini nggak ada urusan dengan pemilu, nggak ada urusan dengan pemilu yang jujur, maksud saya nggak ada urusan dengan kesulitan ekonomi hari-hari ini. Satu-satunya hal yang bisa kita duga secara kuat adalah persaingan antara Jokowi dan Megawati belum selesai. Oleh karena itu dicari jembatan. Jembatannya adalah memunculkan isu semacam ini. Dan yang kedua sekaligus memancing reaksi dari masyarakat Muslim politik. Karena setiap kali Bung Karno diajukan itu sebetulnya reaksi pertama dari umat Muslim. Ya, oke. Jadi kalau kita membahas ini, kita ingin mendudukkan ini secara proporsional gitu. Dan setelah itu ini nggak perlu jadi bahasan lagi dan perlu kelompok-kelompok lain juga tidak perlu bereaksi gitu. Jadi kalau bereaksi nanti dagangan tuh laku tuh, gitu ya. Ya kira-kira itu kan bikin heboh untuk hal yang udah yang nggak ada poin sama sekali itu. Bung Karno itu dijelek-jelekan, siapa yang jelekin Bung Karno? Mungkin masa pahlawan kalau dia jelek nggak mungkin dijadikan pahlawan nasional, pahlawan proklamator, bahkan dikasih term yang lebih khusus, pahlawan proklamator. Apakah itu bukan nasional? Ya pasti nasional, walaupun orang bisa menganggap itu diberikan khusus supaya hanya diingat sebagai proklamator tuh, bukan sebagai pemimpin demokrasi itu. Karena memang Bung Karno itu di ujung pemerintahannya anti demokrasi, gampangnya begitu. Sementara PDIP partai dengan nama demokrasi. Coba kita tanya di mana ada orang yang bisa membela bahwa Bung Karno itu di ujung pemerintahannya jadi otoriter. Dia memang jadi otoriter kok. Tapi bukan berarti bahwa seluruh hidupnya itu nggak berguna. Sangat banyak prestasi Bung Karno, kemampuan logika, kemampuan retorika, cara membaca sejarah, perspektifnya dia tentang masa depan dunia itu mempengaruhi pikiran-pikiran dunia. Nama Bung Karno itu ada di banyak negara sebagai nama jalan tuh. Kita belum lihat ada nama Megawati misalnya di tempat-tempat yang lain tuh. Tetapi sekali lagi saya hanya ingin memesankan supaya jangan permainkan sejarah tuh. Karena kalau urusan beginian itu nggak ada hak PDIP untuk klaim. Biarkan itu bahan analisis para sejarawan. Kalau nggak ini jadi urusan keluarga dong. Masa apa namanya keluarga menuntut negara minta maaf? Apa poinnya pada waktu itu? Pak Karno adalah Presiden Republik Indonesia, jadi dia adalah manusia publik, bukan manusia privat dalam keluarga Ibu Mega. Oke, terima kasih Bung Rocky. Mulai clear buat saya ya, karena tadinya saya cuma menduga-duga dan saya jujur bingung kenapa nih tiba-tiba isu ini dimunculkan kembali. Iya, karena nggak ada yang mau memunculkan isu 0%, maka isu-isu palsu semacam itu dimunculkan. Dan kita kembalikan lagi isu itu ke 0% lagi ya. Ya, oke. Thank you.